Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, warga hidup dalam ketakutan karena kehadiran sebuah makhluk misterius yang sering meneror mereka. Makhluk itu dikenal dengan sebutan bayangan hitam, karena sosoknya yang selalu terlihat seperti bayangan besar dengan bentuk yang samar. Setiap malam, makhluk itu muncul, menimbulkan kegelisahan di tengah warga yang tidak berani keluar rumah saat gelap tiba. Kisah teror dimulai beberapa bulan yang lalu, ketika seorang petani pulang dari ladangnya saat malam mulai menyelimuti desa. Ia merasa seperti ada yang mengikutinya, namun ketika menoleh, ia hanya melihat bayangan gelap yang bergerak cepat di antara pepohonan. Awalnya, ia mengira itu hanya imajinasinya. Namun, saat ia mendekati rumahnya, bayangan itu semakin jelas dan tiba-tiba menyerang, membuatnya pingsan. Ketika sadar, petani itu terbaring di tanah, dengan bekas cakaran di lengannya. Sejak kejadian itu, berita tentang makhluk aneh tersebut menyebar dengan cepat di seluruh desa. Malam-malam berikutnya, teror semakin sering terjadi. Warga mendengar suara raungan yang menyeramkan dari dalam hutan, pintu-pintu yang tiba-tiba diketuk keras, dan langkah kaki berat yang terdengar di sekitar rumah mereka. Beberapa warga bahkan mengaku melihat sosok besar berbulu hitam dengan mata merah menyala mengintip melalui jendela. Kepala desa akhirnya mengumpulkan para warga untuk membahas masalah ini. Mereka memutuskan untuk membuat regu patroli malam demi melindungi desa. Dengan membawa obor dan senjata seadanya, mereka berkeliling di sekitar desa, berharap bisa menangkap atau setidaknya mengusir makhluk tersebut. Namun, makhluk itu seolah bermain-main dengan mereka. Setiap kali patroli mendekat, bayangan itu hilang dalam kegelapan, hanya untuk muncul lagi di sisi lain desa. Ketegangan semakin meningkat ketika seekor kambing milik salah satu warga ditemukan mati dengan tubuh yang tercabik-cabik. Tanda-tanda kekerasan itu membuat warga semakin yakin bahwa makhluk tersebut bukan hanya ingin menakut-nakuti, tetapi juga bisa membahayakan nyawa mereka. Beberapa orang tua mulai menghubungkan teror itu dengan legenda lama yang pernah ada di desa, tentang roh jahat yang tinggal di hutan. Roh itu dikatakan adalah arwah penasaran seorang pemburu yang mati dalam keadaan tidak wajar, dan kini gentayangan mencari pelampiasan dendamnya. Sementara itu, seorang pemuda bernama Arga yang tidak percaya pada tahayul memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia yakin bahwa bayangan hitam bukanlah roh, tetapi makhluk hidup yang nyata. Pada suatu malam, Arga memasuki hutan sendirian dengan membawa lampu minyak dan senapan kecil. Ia mengikuti jejak kaki besar yang ditemukan di dekat lokasi serangan terakhir. Ketika malam semakin larut dan kabut mulai turun, Arga mendengar suara gemerisik dari semak-semak. Dengan hati-hati, ia mengarahkan lampunya dan terkejut melihat sosok itu. Makhluk tersebut memiliki tubuh seperti manusia, tetapi lebih besar dan berbulu lebat, wajahnya menyerupai hewan buas dengan mata merah yang memancarkan kebencian. Arga berusaha menembak, tetapi makhluk itu bergerak terlalu cepat dan menyerang, membuatnya terjatuh. Namun, saat makhluk itu mendekati Arga, ia mendengar suara lain seperti siulan panjang yang bergema di antara pepohonan. Tiba-tiba, makhluk itu berhenti dan memandang ke arah suara tersebut, lalu berlari menjauh dan menghilang ke dalam kegelapan hutan. Arga yang terluka berhasil kembali ke desa dan menceritakan pengalamannya. Setelah itu, warga mulai melakukan ritual pembersihan desa dengan bantuan seorang dukun tua, berharap bisa mengusir roh atau energi negatif yang mungkin mengganggu. Sejak saat itu, teror dari bayangan hitam perlahan menghilang, tetapi kisah tentang makhluk misterius tersebut tetap menjadi legenda yang diwariskan di desa itu, sebagai pengingat tentang kengerian yang pernah terjadi. Ini hanya cerita fiktif belaka, kalau ada nama ataupun nama desa, ini hanya kebetulan saja. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga terhibur. Kalau ada yang berminat ingin dibuatkan cerita silahkan ditulis di kolom komentar nanti saya buatkan. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, komen dan di like-nya. Terima kasih.